Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PTV Show dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga hari ini sehat terus ya, dan tentunya tetap berbahagia, tetap tersenyum, dan juga mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi, karena pastinya apapun yang terjadi di kehidupan ini pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang banget Irma bisa hadir kembali di PTV Show. Kita akan ngobrol sering, tapi gak bikin boring pemirsa. Seperti biasa aku akan membawakan atau berbincang nih bersama dengan tokoh-tokoh inspiratif. Dan kali ini aku akan berbincang dengan Ayo Dongeng Indonesia. Nah, apakah pemirsa semua masih familiar dengan aktivitas dongeng? Masihkah? Atau sudah ada yang mulai tidak familiar lagi dengan aktivitas dongeng? Untuk itu aku akan mencoba merecall kembali tentang aktivitas dongeng yang tentunya seru banget. Tapi seperti apa sih keseruannya di aktivitas Ayo Dongeng Indonesia? Kali ini Irma ditemani oleh dua narasumber dari Ayo Dongeng Indonesia, yakni ada Katiwi dan juga Kalisa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Wah, Kak. halo, dan pemirsa, Katiwi ini adalah ketua dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia, dan Kalisa adalah satu pendongeng di Ayo Dongeng Indonesia. Seru banget sih. Ini mau ngobrolin tentang dongeng bersama dengan kakak-kakak yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan tentunya banyak banget yang akan suka nih sama aktivitas dongeng. Tapi sebelumnya kita tanya dulu yuk kabar dari kedua narasumber kita ini. Katiwi. Hai Kak. Hai, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sehat-sehat ya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Gimana nih masa-masa pandemi nih? Aktivitasnya jadi banyak yang tertunda atau bagaimana? Pandemi malah kayaknya kita makin sibuk ya Kalisa ya. Oke, pandemi malah makin sibuk nih. Iya Kak, soalnya kayak waktu kan nggak ada jedanya ya. Kalau dulu tuh nggak virtual semua, kayak ada jeda, ada waktu untuk di jalan, ada apa, jadi kayak ada istirahatnya. Kalau pandemi karena bisa langsung ngerjain semuanya, jadi nggak ada jedanya sama sekali berasanya. Malah langsung kayak ada jadwal nih 1 jam, kemudian jadwal yang lain, lanjut lagi jadwal selanjutnya gitu ya. Malah tetap sibuk di masa pandemi, tapi itu yang bikin sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah ya. Iya. Nah. Oke, dan selanjutnya Kalisa. Halo Kak, Gimana nih kabarnya dari Kalisa nih? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Apa tips sehatnya nih Kalisa? Kenapa Kak? Apa tips sehatnya sampai dengan hari ini? Tips sehatnya meskipun di rumah aja karena pandemi, tetap aktif ikut banyak kegiatan online Kak. Jadi tetap bisa ketemu walaupun secara virtual sama teman-teman. Jadinya rasa rindunya bisa tetap terbayarkan ya. Iya betul. Oke, luar biasa. Meskipun secara virtual. Ya, secara virtual. Tapi sesaat lagi kita akan berjumpa lagi nih secara langsung gitu ya, insya Allah. Semuanya berharap yang sama pastinya. Baik. Dan juga tentunya dengan aktivitas Ayo Dongeng Indonesia. Nah, aku mau ke Kak Tiwi lagi ya. Sebenarnya apa sih Ayo Dongeng Indonesia itu? Ayo Dongeng itu kami tuh komunitas sosial yang berkomitmen dengan kampanye-kampanye mendongeng buat anak-anak Indonesia untuk berbagi keceriaan, inspiratif, motivasi, pengembangan imajinasi, pokoknya menyebarkan virus-virus baik melalui dongeng. Oke. Menyebarkan virus-virus baik melalui dongeng begitu ya. Oke, sudah ada sejak kapan Ayo Dongeng Indonesia ini Kak Tiwi? Kita terbentuk itu 3 Desember 2011 Kak, jadi udah berapa tahun tuh? Udah lama banget udah ya? Lama, iya. Kurang lebih 9 tahun ya berarti ya? Untuk aktif di aktivitas Ayo Dongeng Indonesia. Apa sih latar belakangnya dari terbentuknya Ayo Dongeng Indonesia? Latar belakangnya sih dulu itu salah satu founder kita, Kak Ayo, dia kan aktif mengisi kegiatan dongeng di berbagai tempat. Terus ada, dan dia aktif juga bikin kelas-kelas dongeng. Terus ada yang, aku pengen belajar dongeng dong. Terus ya udah akhirnya dikumpulkan lah. Dan kesini-sini kok makin banyak yang pengen ikut, dan ternyata memang dongeng itu penting ya. Sampai akhirnya terbentuklah Ayodi yang sekarang ini. Oke, nah seberapa penting aktivitas dongeng sebenarnya Kak?
Menurut aku pribadi sih penting banget Kak, karena manfaat dari dongeng yang kita rasain tuh banyak banget. Ada untuk anak ataupun untuk diri kita sendiri maupun untuk orang tua. Ini menarik. Manfaatnya itu ada untuk diri kita sendiri, untuk anak pasti, karena yang paling sering yang kita tahu begitu ya, yang melakukan aktivitas dongeng dan merasakan manfaat di dongeng itu anak-anak begitu. Tapi tadi juga untuk orang tua. Boleh dijabarkan Kak, sebenarnya manfaat dari masing-masing kategori ini seperti apa? Kalau untuk anak-anak jelas ya Kak, itu ada pengembangan imajinasi, lalu kita bisa mengajarkan anak masalah cara membaca, mencintai literasi, pengenalan huruf dan sebagainya. Nah, dan untuk pengembangan otak anak itu juga bagus. Kalau untuk dewasa mungkin lebih ke hiburan ataupun kita melepaskan emosi, kayak kita juga ada ya Kalisa The Nest itu untuk dongeng dewasa. Jadi kita nggak hanya untuk anak-anak, kita juga ada yang untuk dewasa. Oke. Nah, meskipun ya tentunya kalau kita lihat ya aktivitas dongeng, ini pasti kan dekatnya dengan anak-anak begitu ya. Tapi ternyata ada juga untuk dewasa begitu. Nah, Oke, tapi itu beda cerita atau ada perbedaan apa antara dongeng-dongeng untuk anak-anak dengan dongeng untuk orang-orang dewasa, Kak Tiwi? Mungkin yang ini bisa dijabarkan sama Kalisa kan ini yang biasa mendongeng untuk dewasa nih. Nah, ini menarik lagi ya karena kita langsung bertemu dengan pendongengnya langsung nih ya. Oke, boleh Kalisa dibantu jawab nih. Apa sih sebenarnya tadi Kak Tiwi sudah jelaskan bahwa ternyata aktivitas dongeng bukan hanya bisa dinikmati oleh anak-anak saja begitu, tapi juga bisa dinikmati oleh orang tua. Dan aku makin penasaran seperti apa sebenarnya dongeng untuk orang tua itu sendiri. Nah, kalau tadi pertanyaannya Kakak, apa sih yang membedakan dongeng untuk dewasa dengan dongeng untuk anak? Sebenarnya dari segi cerita bisa jadi sama, tapi cara penyampaiannya yang berbeda. Kalau misalnya penyampaian untuk anak-anak, pasti akan menggunakan kata-kata yang lebih familiar untuk anak-anak, kata-kata yang sederhana. Sementara untuk orang dewasa, bisa menggunakan kata-kata yang lebih sulit gitu, bisa mendeskripsikan situasi dan perasaan sepanjang cerita itu dengan lebih kompleks. Itu yang paling dasar membedakan sih. Nah biasanya kalau misalnya durasi waktunya sendiri nih antara dongeng untuk anak-anak dan juga dongeng untuk dewasa itu ada perbedaan nggak? Kalau dari segi durasi menurut saya tidak ada perbedaan. Jadi mau pendek ataupun panjang itu bisa dinikmati oleh orang dewasa. Nah memang untuk dongeng untuk orang dewasa bisa jadi malah jauh lebih panjang nih daripada anak-anak karena span of attention yang orang dewasa kan jauh lebih panjang juga dibanding anak-anak. Satu hal lagi yang membedakan itu dari konflik cerita Kak. Kalau untuk anak-anak dongengnya memang didesain supaya konfliknya sederhana sehingga anak-anak lebih mudah menyerap ceritanya. Nah kalau orang dewasa bisa menikmati dongeng dengan konflik yang lebih kompleks. Wow, luar biasa ya. Ini aku jadi ingin menikmati dongeng nih. Boleh nih nanti di segmen selanjutnya Kalisa ini bisa mendongeng singkat begitu ya. Karena aku jadi penasaran. Semula aku dengar ada tema ini atau aku baca tema ini begitu ya. Aku mengira ini hanya bisa dinikmati oleh anak-anak. Karena kan di era dahulu begitu ya banyak orang tua yang mendongeng untuk anak-anaknya. Dan aku rasa kampanye mendongeng pun masih banyak yang ditujukan untuk anak-anak begitu ya. Para orang tua mendongeng untuk anak-anak gitu kan untuk tumbuh kembang anak. Tapi ternyata ketika aku ngobrol nih pemirsa bersama dengan Kalisa dan juga Kak Tiwi, luar biasa ternyata manfaatnya bukan hanya bisa dirasakan oleh anak-anak tapi juga orang tuanya. Aduh, semakin seru saja untuk kita tetap bersama kami di PTV Show.